Oke, di sini akan saya jelaskan bagaimana kita melakukan akses database untuk menambah data, menambah record, mengedit record, dan menghapus record dengan menggunakan arsitektur connected. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan di dalam SQL Server database-nya adalah DB coba, kemudian tersedia satu tabel yang namanya adalah barang, dan di dalamnya tersebut terdiri dari tiga kolom. Terdiri dari 3 kolom, yakni kode, nama, dan stok. Ya. Nah, nantinya saya akan melakukan insert ke dalam tabel barang, kemudian saya akan melakukan edit atau update, kemudian hapus. Nah, untuk kondisi pertama, kalau kita lihat isi dari tabel barang, masih kosong. Di dalam tabel barang masih kosong. Oke, kita masuk. Nah, seperti biasa, kita harus mulai dari mendeklarasikan connection string. Connection string. Nah, sudah tersedia connection string di mana mengakses ke database, nama database, kemudian mengakses ke nama server dan dilanjutkan dengan nama database. Nah, baru kita lihat di lecture note bagaimana perintah untuk mengakses, untuk insert, update, dan delete. Nah, untuk menginsert, update, dan delete, kita harus menggunakan objek yang namanya comment. Bertipe SQL comment. Nah, di dalam inilah nanti kita akan memasukkan perintahnya. Oke. Saya akan menyediakan 3 tombol. Nah, tombol yang pertama dulu. Ini saya namakan insert. Nah, mungkin name-nya adalah btn insert. Kemudian tombol yang kedua, nah di sini saya namakan btn update. Teksnya adalah update. Yang ketiga, nah ini delete. Name-nya btn delete. Nah, untuk insert, update, dan delete nantinya akan saya lakukan secara coding. Nah, secara coding, secara statik. Nah, kita mulai dari yang pertama, tombol insert. Event klik. Saya akan mendeklarasikan dulu objek comment. SQL comment cmd. Nah, kita mulai. cmd sama dengan new. SQL. Nah, mungkin di sini nanti saya akan ubah menjadi perintah. Ini misalnya perintah atau SQL aja, bukan perintah SQL. Nah, saya ganti namanya menjadi SQL. Ini juga SQL. Nah, jadi bisa multi user. Oke, sebelumnya saya akan memasukkan dulu apa SQL yang saya inginkan. Nah, saya akan menginsert satu record. Insert into, nah apa nama tabelnya? Barang. Nah, di sini nama tabelnya adalah barang. Oke. Insert into barang value dalam kurung. Nah, field pertama itu adalah kode. Lanjut nama. Kode dan nama ini adalah bertipe varchar atau string. Jadi kalau varchar atau string harus diberi kutip tunggal. Nah, mungkin kodenya saya masukkan adalah A01, koma. Nah, namanya adalah misalnya gula. Baru koma.
stoknya ada 12, tutup kurung. Nah, ini masih berupa string. Ya, dia adalah berupa string, kalimat. Dia belum bisa dibuat apapun. Ya, hanya berupa string biasa aja. Nah, saya mau mengeksekusi string itu menjadi suatu perintah SQL. Maka saya panggil komennya cmd sama dengan new SQL comment. Nah, apa komennya? Nah, parameternya di sini ada string dan koneksinya apa. Saya masukkanlah SQL dan koneksinya adalah con titik koma. Perintah ini yang tersimpan di dalam variabel SQL akan dieksekusi menggunakan connection string con. Udah? Oh, ini belum di open. Ini saya open dulu. Oke. Nah, setelah itu, nah baru akan saya munculkan hasilnya. Ya, cara eksekusinya ya, eksekusi dari hasilnya itu adalah cmd dot integer dulu ya, integer hasil sama dengan cmd dot execute non query. Nah, untuk mengeksekusinya menggunakan cmd dot execute non query dan akan disimpan hasilnya ke variabel ini. Nah, pertanyaannya, maksud hasilnya bagaimana? Oke, kita lihat. Nah, saya akan mengeksekusi dulu. Saya jalankan. Insert. Oke, udah. Tidak muncul apa-apa ya. Coba kita lihat di SQL-nya. Kita lihat. Nah, sudah ada. Udah. Sudah ada hasilnya. A01 gula 12. Nah, apa dimaksud dengan ini? Kalau misalnya saya akan melakukan insert record dari SQL Server. Insert into barang value. Nah, sekarang A02 garam. Jumlahnya 8. Oke, saya eksekusi. Dia muncul apa? One row affected. Ini dia. One row affected. Nah, satu record berhasil di insert. Ada angka 1. Nah, hasil eksekusi non-query ini akan mengembalikan jumlah record yang berhasil di insert. Itulah akan disimpan ke sini. Bisa? Nah, jumlah record yang berhasil di insert. Nah, kita coba tes. Saya akan mencetak ke message box. Messagebox.show hasil. Nah, tadi sudah ada 2 nilai ya. Oke. Nah, sudah ada 2 nilai. Kita coba select bintang from barang. Kita lihat isi dari tabel barang. Nah, sudah ada 2 nilai. A01, A02. Sekarang saya tambahkan menjadi A03. Nah, sudah ada gula, sudah ada garam. Nah, misalnya di sini merica. 16 unit. Saya start. Insert. Nah, muncul angka 1. Artinya satu record berhasil disimpan. Kalau misalnya hasil ini mendapatkan 0, artinya tidak ada record yang berhasil disimpan. Ya, tidak ada record yang berhasil di insert. Oke. Nah, sampai sini sudah ada 3 record. Saya lanjut di update. Nah, saya pilih tombol klik, event klik dari tombol update. Nah, untuk mengupdate sama juga, hanya bedanya adalah di perintahnya.
perintah di ini. Nah, apa yang mau saya ubah di sini? Saya akan mengubah garam yang jumlah stoknya adalah 8 menjadi 28. Ya, 8 menjadi 28. Nah, update barang, set stok, ya, stok ya, menjadi 28. Kode itu adalah A02. Ya, mengupdate tabel barang dengan mengubah nilai stok menjadi 28 dengan kriteria kodenya adalah A02. Nah, kita lihat di bawah ini nggak ada perubahan ya, tetap. Jadi tadi saya hanya mengubah perintah SQL-nya aja. Start, update 1. Berarti artinya satu record berhasil di-update. Nah, coba kita lihat. Nah, dia sudah menjadi 28. Bisa? Oke. Kita lanjut. Delete. Even klik dari tombol delete. Nah, saya juga kopas dari sini. Saya hanya mengubah isi SQL-nya aja. Delete barang kode sama dengan A02. Nah, saya hapus data garam ini. Saya start, delete 1. Berarti 1 record berhasil dihapus. Nah, kita coba lihat apakah garam itu masih ada. Udah hilang. Bisa? Nah, sekarang saya akan kembali lagi ke insert ini. Saya akan mencoba menuliskan seperti ini. Sudah ada A1 dan A3 ya. Nah, saya ubah lagi menjadi tambahkan lagi A2 garam 28, koma dalam kurung lagi. Saya akan sekaligus menambah 3 record. Lanjut A04. Nah, nama barangnya apa? Misalnya apa? Merica. Oh, merica udah ada ya. Nah, mungkin di sini minyak. Koma 30. Baru lanjut lagi. Kodenya A05. Nah, mungkin nama produknya di sini adalah apa? Misalnya panci. Ada sebanyak 3. Oke. Akan di-insert 3 record sekaligus. Ya, akan di-insert 3 record sekaligus. Nah, seharusnya hasil ini akan mengembalikan nilai 3. 3 rows affected. Nah, kita coba untuk insert. Insert. Nah, ini dia. 3. 3 record berhasil disisipkan. Nah, coba kita lihat di SQL-nya. Sudah menjadi 5 record. Nah, kemudian untuk update. Sekarang update-nya saya akan mengubah semua stok menjadi 999 tanpa adanya Tidak ada kriteria. Nah, berarti di sini artinya mengubah semua record dari tabel barang di dalam tabel barang dengan stok menjadi 999. Semuanya ada berapa record, itulah semuanya akan diubahnya. Nah, ada 5 record. Berarti ada 5 record yang akan diubahnya. Hasil ini juga akan menghasilkan angka 5. Kita coba. Nah, update 5. Berarti 5 record berhasil diedit. Nah, kita lihat apakah benar. Nah, Anda lihat di sini semua stok menjadi 999.
Nah, baru kemudian yang delete, saya menghilangkan W-nya. Ya. Nah, saya menghilangkan W-nya. Nah, kita coba. Delete 5. Oke. 5 record berhasil dihapus. Kosong. Ya. Nah, tabel barang habis. Semua record sudah dihapusnya. Nah, jadi sampai di sini, inilah cara bagaimana kita melakukan insert, update, dan delete secara connected. Nah, jadi kalau misalnya mungkin insert, update, dan delete-nya melalui input dari text box dan sebagainya, nah tinggal Anda kombinasikan dan nilai-nilai di dalam ini bagaimana cara melakukan concat string sehingga menghasilkan suatu string yang bisa disusun, yang bisa menghasilkan suatu susunan SQL yang dikenal oleh SQL Server. Oke, sampai sini. Apabila ada pertanyaan terkait dengan arsitektur connected khusus untuk insert, update, dan delete, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.